Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yunita. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 6. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling individual. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bimbingan dan konseling, tidak hanya memerlukan metode dalam menyelesaikan masalah klien atau konseli, melainkan teknik juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling tersebut. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik-teknik konseling individual, adapun pengertian teknik itu sendiri adalah suatu cara atau kepandaian atau pengetahuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan konseling individual adalah suatu layanan yang membantu konseli atau klien untuk mengentaskan permasalahan pribadi yang dialami dalam suasana tatap muka serta interaksi langsung antara konselor dan konseli. Jadi, teknik konseling individual ini adalah suatu cara yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Adapun teknik-teknik konseling individual, yaitu yang pertama adalah teknik attending. Attending adalah suatu teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli, agar konseli merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, agar konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, maupun tingkah lakunya. Contoh teknik attending yaitu dalam gerakan kepala, misalkan memberi anggukan jika setuju, kemudian ekspresi wajah yang senang, ceria, atau senyum, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian kepada lawan bicara, dan dalam bentuk posisi tubuh yang sedikit mendekat kepada konseli agar konseli merasa betul-betul sangat diperhatikan. Yang kedua adalah teknik empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Empati terbagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha untuk memahami perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman konseli dengan tujuan agar konseli terlibat dan lebih terbuka. Contoh ungkapan empati primer seperti, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Saya dapat memahami pikiran Anda. Saya dapat memahami keinginan Anda. Sedangkan empati tingkat tinggi yaitu empati yang apabila konselor dalam memahami perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman konseli itu lebih mendalam, sehingga hal itu membuat konseli tersentuh dan lebih terbuka dalam mengungkapkan segala pengalaman, perasaan, pikiran serta penderitaannya lebih mendalam. Contoh ungkapan primer tingkat tinggi, contoh ungkapan empati tingkat tinggi seperti, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan saya sangat terluka dengan pengalaman Anda itu. Yang ketiga adalah teknik refleksi. Refleksi adalah kemampuan untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, serta pengalaman konseli sebagai hasil dari pengamatan verbal dan non-verbalnya. Teknik refleksi di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah refleksi perasaan. Refleksi perasaan yaitu teknik atau kemampuan memantulkan perasaan konseli sebagai hasil dari pengamatan verbal dan non-verbalnya. Contoh ungkapan refleksi perasaan seperti seorang konseli mengatakan bahwa saya sangat benci kepada si A. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Saya tidak ingin berteman dengannya dan saya benar-benar tidak ingin berteman dengannya. Kemudian konselor mengatakan bahwa sepertinya Anda sangat marah kepada si A. Kemudian yang kedua adalah refleksi pikiran. Refleksi pikiran yaitu kemampuan untuk
memantulkan kembali ide, pikiran, dan pendapat konseli sebagai hasil dari pengamatan verbal dan nonverbalnya. Contoh ungkapan refleksi pikiran seperti barangkali Anda merasa sepertinya yang Anda maksud adalah adakah yang Anda maksud yaitu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman yaitu kemampuan untuk memantulkan pengalaman konseli sebagai hasil dari pengamatan verbal dan nonverbalnya. Contoh ungkapan refleksi pengalaman seperti adakah yang Anda maksud suatu peristiwa, dan seterusnya. Yang keempat yaitu teknik eksplorasi. Eksplorasi yaitu teknik untuk menggali perasaan, pikiran, serta pengalaman konseli. Hal ini penting sebab banyak konseli yang menyimpan rahasia batin, menutup diri, bahkan tidak mampu untuk mengungkapkan pendapat atau perasaannya. Nah, dengan teknik ini, maka konseli bebas untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya tanpa rasa takut, cemas, dan bahkan tertekan. Teknik eksplorasi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan yaitu teknik untuk menggali perasaan konseli. Contoh ungkapannya seperti, bisakah Anda menjelaskan tentang perasaan bingung yang Anda maksudkan? Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi pikiran. Eksplorasi pikiran yaitu teknik untuk menggali ide, perasaan, maupun pendapat konseli. Contoh ungkapannya seperti, saya yakin Anda dapat menjelaskan tentang ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu eksplorasi pengalaman, yaitu teknik menangkap pesan atau paraphrasing. Paraphrasing yaitu teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti dari apa yang disampaikan konseli dengan cara mendengarkan dengan teliti, kemudian menyampaikannya dalam bentuk kalimat yang mudah dan sederhana. Tujuan paraphrasing ini yaitu untuk menyatakan bahwa konselor berusaha untuk memahami apa yang disampaikan konseli. Kemudian yang kedua, mengendapkan apa yang dikemukakan konseli dalam bentuk ringkasan. Kemudian yang ketiga, memahami arah wawancara konseling. Kemudian yang keempat yaitu pengecekan kembali terhadap persepsi konselor tentang apa yang disampaikan oleh konseli. Nah, contoh ungkapan paraphrasing ini seperti seorang konseli mengatakan bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang saya inginkan, tetapi saya tidak bisa mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa mengambilnya. Kemudian konselor mengatakan bahwa tampaknya Anda masih ragu. Keenam adalah teknik membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah teknik untuk merangsang klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pikiran, serta pengalamannya. Pertanyaan terbuka juga adalah pertanyaan yang memberikan ruang luas kepada konseli untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya serta memberikan konseli kebebasan dalam menjawab. Sedangkan yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih spesifik. Dan pertanyaan tertutup ini memiliki tujuan untuk yang pertama adalah mengumpulkan informasi, kemudian yang kedua memperjelas sesuatu, kemudian yang ketiga menghentikan klien yang telah menyimpang jauh. Nah, contoh ungkapan pertanyaan terbuka seperti, bisakah Anda mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Sedangkan contoh ungkapan pertanyaan tertutup seperti,
Apakah Anda ke sini dengan menggunakan bus? 7 adalah teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi ini adalah teknik yang menentang konseli untuk menyadari bahwa adanya inkonsistensi antara ungkapan atau perkataannya dengan perbuatan atau bahasa tubuh, dengan ide awal, dengan ide berikutnya, dan sebagainya. Dalam konseling, terkadang konseli itu tidak konsisten antara aspek verbal dan non-verbalnya, atau ada perubahan tentang ungkapan pertama dengan ungkapan sebelumnya, dan hal ini mungkin karena disebabkan lupa, kesengajaan, ataupun faktor emosional. Nah, untuk mengatasi hal ini, konselor itu harus mampu menguasai teknik konfrontasi ini untuk membantu konseli kembali kepada aspek konsistennya. Contoh ungkapan konfrontasi ini seperti pada ungkapan konseli, saya merasa baik-baik saja, tetapi dalam ungkapannya konsel itu menunjukkan bahasa nonverbal, yaitu muka cemas, kemudian wajah tidak cerah, kemudian merasa dan seperti gelisah. Nah, seorang konselor mengungkapkan atau menjawab bahwa Anda katakan Anda baik-baik saja, tetapi yang saya lihat ada sesuatu yang tidak beres. Yang terakhir adalah teknik mengakhiri atau termination. Termination adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri wawancara konseling, baik mengakhiri untuk wawancara konseling pertemuan selanjutnya, ataupun mengakhiri karena wawancara konseling memang benar-benar telah berakhir. Cara-cara untuk mengakhiri konseling antara lain, pertama, mengatakan bahwa waktu sudah habis. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada pertemuan selanjutnya jika waktu konseling tidak cukup. Kemudian yang ketiga, berdiri dengan memberikan isyarat gerak tangan. Kemudian memberikan catatan kecil atau singkat tentang hasil pembicaraan konseling. Kemudian yang kelima yaitu memberikan tugas-tugas tertentu yang relevan terhadap pokok pembicaraan kepada konseli apabila diperlukan. Nah, contoh ungkapan termination atau terminasi ini yaitu seperti karena waktu sudah habis, maka saya akhiri dan saya berharap Anda hadir pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang teknik-teknik konseling individual. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.